Seekor kuda kabur dari kandang dan berlarian di Jalan Raya Bandung Cirebon hingga menabrak pemotor. Video detik-detik tabrakan motor versus kuda viral di media sosial. Sebuah video menunjukkan seekor kuda berukuran besar berlarian di Jalan Raya Bandung Cirebon, kawasan Tanjung Sari, Sumedang, Jawa Barat. Kuda kabur sejauh 3 km dari kandang hingga jalan raya perbatasan Pamulihan tanpa tali pengikat. Dalam video yang viral lainnya, kuda tampak menabrak seorang pemotor, menyebabkan pemotor mengalami luka ringan. Itu ada kuda lepas dari sana ke sebelah sana. Kebetulan aja ada anak sekolah yang lagi lewat tabrakan weh. Kuda akhirnya diamankan warga saat menuju tol Cisumdawu dan dikembalikan ke kandangnya. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben HVA, iNews melaporkan. Diduga sopir mengantuk, sebuah truk bermuatan pasir terlibat kecelakaan beruntun dengan 4 minibus di kilometer 10 tol Jakarta Tangerang. Beruntung dalam kecelakaan tersebut tidak ada korban jiwa. Inilah kejadian sesaat setelah musibah kecelakaan di kilometer 10 tol Jakarta Tangerang. 4 buah mobil minibus ringsek setelah terlibat kecelakaan beruntun. Meski kondisi minibus ringsek pada bagian depan dan belakang akibat benturan keras, namun 4 pengemudinya selamat tanpa terluka. Kecelakaan beruntun ini bermula dari truk pasir yang dikemudikan Saroni melaju kencang dari Tangerang ke Jakarta. Sang sopir yang diduga mengantuk dan tidak bisa mengendalikan laju kendaraannya menabrak 4 minibus di depannya yang sedang terjebak kemacetan lalu lintas. Kasus kecelakaan ini selanjutnya akan ditangani Polresta Metro Tangerang. Menurut pengakuan supir yang kita lakukan penanganan TP-TKP tadi mengalami ngantuk dan telat pengereman. Jadi menabrak kendaraan 4 lanjut menabrak. Seorang pria tega mencuri sebuah tas milik seorang pemulung yang tengah tertidur pulas di samping gerobaknya di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Akibatnya korban kehilangan telepon genggam dan uang tunai sebesar Rp600.000. Rekaman CCTV memperlihatkan aksi pencurian yang dilakukan seorang pria di Jalan Industri 9 Sawah Besar, Jakarta Pusat. Pelaku yang sebelumnya terlihat mondar-mandir untuk membaca situasi, kemudian menghampiri sebuah gerobak pemulung yang terparkir di dalam gang. Korban yang tengah tertidur pulas di samping gerobaknya memudahkan pelaku beraksi. Dan kurang dari 1 menit, tas korban berisi sebuah telepon genggam dan uang tunai sebesar Rp600.000 dibawa kabur pelaku. Aksi pencurian ini terjadi sekitar pukul 4 dini hari saat korban tertidur lelap di bangku kayu. Pelaku kemudian membuang tas korban di jalan setelah mengambil seluruh isinya. Yang hilang itu uang 600.000 sama handphone dan tasnya diambil, terus abis dari gang sana dibuang. Ada tasnya ketemu. Sejak pencurian terjadi, korban yang kerap tidur di dalam gang sudah tidak lagi terlihat. Kejadian ini selayaknya menjadi perhatian agar kita selalu berhati-hati saat menyimpan barang berharga karena aksi kejahatan semakin marak terjadi. Dari Jakarta, Radiston Sanjaya, iNews melaporkan. Seorang mahasiswa di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan nekat membuat laporan aksi pembegalan yang dialaminya setelah depresi akibat ditagih pinjaman online. Kasusnya terungkap setelah polisi yang menyelidiki kasus tersebut tidak menemukan tanda-tanda aksi begal yang dialami korban. Sukrian, seorang pemuda berstatus mahasiswa di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, berpura-pura menjadi korban begal setelah terlilit utang pinjaman online. Awal kasus ini terjadi saat korban melaporkan kejadian begal yang dialaminya ke kantor polisi Sidrap beberapa waktu lalu. Setelah diselidiki pihak kepolisian, petugas menemukan bahwa laporan yang dibuat korban ternyata bohong. Laporan itu dibuat korban untuk menghindari tagihan pinjaman online senilai Rp30 juta. Dan kemudian setelah dilakukan penyelidikan di TKP dan termasuk juga interogasi terhadap korban, ternyata itu adalah rekayasa cerita daripada korban yang bersangkutan. Kenapa? Karena yang bersangkutan terlilit pinjaman online sekitar 30 juta.
Sementara itu belum ada tindak lanjut dari pihak kepolisian terkait laporan palsu yang dibuat korban. Polisi masih menunggu kondisi korban yang masih sakit. Dari Sidrap, Sulawesi Selatan, Erwin Ekatama, iNews melaporkan. Pemirsa, niat untuk mencari air dengan membuat sumur bor, seorang pria mengalami luka bakar akibat sumur yang dibuatnya mengeluarkan api. Kini korban telah menjalani perawatan di rumah sakit terdekat. Seorang warga di Pamekasan, Jawa Timur melakukan pengeboran sumur sedalam 140 meter. Bukannya air yang keluar, melainkan dari dalam sumur mengeluarkan semburan api yang mengakibatkan korban mengalami luka bakar serius. Kejadian bermula saat korban hendak mencari air bersih, korban membuat sumur. Saat hendak melihat sumur bornya, namun tiba-tiba api keluar dari sumur bor dan langsung menyambar korban yang berjarak 12 meter dari lubang sumur. Tadi pagi itu ya, saya tidak sadar apakah saya menyalakan api atau tidak. Moro-moro saya pas parkir sudah motor, langsung api menyambar gitu loh. Jadi saya, ya Allah lah, apakah saya merokok, saya nggak sadar pokoknya. Moro-moro saya sampai sana, pas udah sudah motor, itu terjadi itu. Area yang ada semburan api ini akan kami lokalisir sampai dengan ada tindak lanjut dari BPBD untuk aksi berikutnya. Kini lokasi tersebut ditutup oleh petugas kepolisian lantaran banyaknya warga yang ingin melihat sumur tersebut. Dari Pamekasan, Jawa Timur, Dedi Prianto, iNews melaporkan. Berpandang menerjang permukiman warga di Kampung Cibodas, Kabupaten Bandung Barat Kamis sore. Sementara itu sejumlah titik ruas jalan utama di Kota Cimahi, Jawa Barat dikepung banjir hingga sempat memutus arus lalu lintas. Hujan deras yang mengguyur selama 1 jam lebih membuat saluran air dan beberapa anak sungai meluap ke jalan nasional. Detik-detik banjir bandang akibat hujan deras yang terjadi pada Kamis siang terekam video amatir. Banjir setinggi lebih dari 1 meter yang membawa material longsor menggenangi jalan dan merusak 4 rumah warga. Sore Petakur dilaporkan terkini pertigaan Cibaligo. Sementara itu ruas Jalan Mahar Martanegara Kota Cimahi tidak bisa dilalui kendaraan baik dari Padalarang menuju Bandung maupun sebaliknya. Ruas jalan nasional ini terendam banjir dengan aliran cukup deras akibat anak sungai Cibaligo meluap. Pengendara terpaksa berhenti untuk menunggu banjir reda karena kondisi arus deras yang bisa membahayakan jiwa. Sementara waktu tidak bisa dilintasi. Baik, izin melaporkan untuk wilayah hilir waspada dan Cikapundung Patah saat ini mengalami peningkatan. Di Bandung, banjir bandang menerjang Kelurahan Braga, Kota Bandung. Aliran air yang berasal dari Sungai Cikapundung merendam ratusan rumah warga. Selain merendam rumah warga, aliran banjir ini juga membawa material lumpur serta sampah hingga masuk ke area dalam rumah. Banjir disebabkan oleh tanggul Sungai Cikapundung yang jebol akibat derasnya arus air. Dari Cimahi dan Bandung, Jawa Barat, Yuwono Ervan David, iNews melaporkan. Banjir akibat luapan Sungai Kampar di Kabupaten Pelalawan, Riau setinggi hingga 3 meter belum juga surut. Banjir juga merendam puluhan rumah di Musirawas, Sumatera Selatan. Bencana banjir juga meluas hingga di 5 kecamatan di Kabupaten Landa, Kalimantan Barat. Hujan dengan intensitas tinggi masih terus mengguyur wilayah Riau hingga menyebabkan Sungai Kampar kembali meluap. Di tengah banjir setinggi hingga 3 meter yang belum juga surut, petugas Satpol Air Polres Pelalawan mengevakuasi pasangan lansia yang tengah sakit dan terjebak banjir di rumahnya di Desa Kualo, Kecamatan Pangkalan Kerinci. Saat ditemukan keduanya dalam kondisi lemas dan panas tinggi. Kondisi ini sangat membahayakan, terlebih jika korban terjatuh ke air. Petugas pun menggendong pasutri lansia ini ke perahu untuk dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Hingga kini banjir masih merendam ribuan rumah, tempat ibadah, dan sekolah. Banjir juga memutuskan akses jalan antar kecamatan dan jalan lintas timur.
Banjir besar juga merendam puluhan rumah warga di Desa Ciptodadi, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan. Sedikitnya 33 rumah terendam banjir menyusul meluapnya Sungai Temelan. Ketinggian air mencapai 1,5 meter. Bencana banjir memutuskan akses lalu lintas antar provinsi. Sebagian warga memilih bertahan di rumahnya karena tak ada tempat untuk mengungsi. Warga berharap bisa mendapatkan bantuan bahan makanan dan air bersih. Banjir yang melanda Kabupaten Landak, Kalimantan Barat terus meluas hingga di 5 kecamatan, yakni Kecamatan Ngabang, Kuala Behe, Meranti, Air Besar, dan Kecamatan Menyuke. Data BPBD mencatat sebanyak 6.467 kepala keluarga terdampak banjir. Update hari ini sudah ada 5 kecamatan, itu ada Kecamatan Ngabang, Kecamatan Kuala Behe, Kecamatan Meranti, Kecamatan Air Besar, dan Kecamatan Menyuke. Petugas gabungan mendirikan dapur umum dan posko pengungsian bagi masyarakat yang terdampak banjir. Dari Riau, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Komandan Kodim Sukoharjo Letkol Slamet Riyadi menegaskan dirinya selaku TNI netral dalam pemilihan Presiden 2024. Hal tersebut disampaikan setelah viral baliho dirinya bersama pasangan Capres nomor urut 2 di Sukoharjo. Dandim Sukoharjo Letkol CZI Slamet Riyadi menggelar jumpa pers di kantor Bawaslu guna menjelaskan duduk perkara viral spanduk foto dirinya bersama pasangan calon nomor urut 2. Ia menjelaskan tidak pernah memerintahkan siapapun untuk membuat maupun memasang spanduk tersebut. Dandim Sukoharjo menegaskan kembali netralitas TNI merupakan hal yang mutlak dijaga. Saya tidak pernah memerintahkan siapapun untuk membuat atau memasang baleho yang dimaksud. Yang kedua, saya tegaskan bahwa saya beserta anggota jajaran TNI masih tetap memegang teguh netralitas TNI. Terkait spanduk tersebut, Bawaslu Sukoharjo akan menindaklanjuti laporan Dandim Sukoharjo atas pencatutan nama Dandim di spanduk. Tentu, kami akan melakukan penelusuran terkait dengan kejadian itu. Bagaimanapun juga ini adalah informasi awal yang harus kami telusuri terkait dengan kasus ini. Sebelumnya Bawaslu menemukan 3 buah spanduk bergambar Letkol CZI Slamet Riyadi dengan salah satu pasangan capres. 2 spanduk ditemukan terpasang di wilayah Kecamatan Bendosari dan 1 terpasang di Kecamatan Sukoharjo. Dari Sukoharjo, Janur Setiadi, iNews melaporkan. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto merespons Anies Baswedan yang memberikan nilai 11 dari 100 untuk kinerja Kementerian Pertahanan. Di hadapan mendukungnya di Palembang, Prabowo mengaku tidak peduli pada penilaian Anies tersebut. Debat presiden yang berlangsung pada hari Minggu lalu rupanya masih membekas pada diri Prabowo Subianto. Saat berkampanye di Palembang, calon presiden nomor urut 2 tersebut menanggapi lagi pernyataan Anies Baswedan saat debat Capres. Anies memberi penilaian 11 dari 100 untuk skor Kementerian Pertahanan yang dipimpin Prabowo. Prabowo mengaku tidak peduli pada penilaian Anies tersebut. Ada yang mau kasih saya nilai 11 dari 100. Saya sebagai anak Betawi, saya jawab, emang gue pikirin. Palembang menjadi salah satu daerah kunjungan Prabowo dalam kampanye di Pulau Sumatera. Sebelumnya Prabowo kampanye di Kota Pekanbaru dan Kota Jambi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Sementara calon wakil presiden nomor urut 1 Mohaimin Iskandar menanggapi santai bergabungnya Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa ke tim Prabowo. Mohaimin yakin suara warga NU tetap mengalir kepadanya saat hari pencoblosan.
Keyakinan Muhaimin Iskandar bahwa suara warga NU tetap mengalir ke dirinya disampaikan di sela-sela kampanye di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 itu tidak khawatir bergabungnya Gubernur Jawa Timur Khofifah Indra Parawansa ke kubu paslon nomor urut 2 bakal mempengaruhi perolehan suara di Jatim. Bahkan pria yang akrab disapa Caimin itu meragukan ke-NU-an warga NU yang tidak memilih dirinya. Khofifah dan Muhaimin sama-sama merupakan warga NU. Saya yakin rakyat, bukan elit-elit ya, rakyat yang berideologi NU, insya Allah pasti amin. Orang yang punya ideologi NU pasti istiqomah kepada amin. Saya meragukan ke NU-annya kalau tidak milih amin. Sementara dalam kampanye di Desa Dadap Langu, Kecamatan Ponggok, Caimin berdialog dengan para peternak ayam tradisional. Dalam kesempatan tersebut, peternak mengeluhkan agregator yang juga menjadi peternak ayam sehingga akan mematikan peternak kecil. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD angkat bicara terkait komentar Jokowi soal debat Pilpres ketiga. Sebelumnya Jokowi mengatakan bahwa debat Pilpres ketiga hanya menjadi ajang saling serang personal. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD angkat bicara soal sorotan Presiden Jokowi pasca bergulirnya debat Capres ketiga yang berlangsung pada 7 Januari 2024. Presiden Jokowi dalam komentarnya menilai debat Capres tersebut tidak menonjolkan visi misi calon, namun justru jadi ajang saling serang personal. Respons Jokowi itu pun menuai sorotan dan dianggap sebagian kalangan sebagai bentuk pasang badan terhadap Capres Prabowo Subianto. Terkait hal itu, Mahfud MD mengatakan, biarlah masyarakat yang menilai atas tanggapan Jokowi tersebut. Biar masyarakat aja yang menilai, saya kan tidak perlu menilai masyarakat. Sebelumnya, Jokowi juga berkomentar meminta agar debat Pilpres selanjutnya diformat lebih baik lagi, seperti adanya rambu-rambu agar tidak saling serang personal dan saling menjatuhkan. Dari Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan. Partai Perindo kembali memberikan bantuan modal usaha dan gerobak kepada pelaku UMKM. Kali ini Dendi Dimyati, seorang pedagang nasi kuning di Bandung, Jawa Barat, mendapat bantuan dari Partai Pimpinan Haritanu Sudibyo. Melalui bantuan ini diharapkan usaha nasi kuning Dendi dapat terus berkembang dan membuka lapangan kerja baru. Tak pernah mengeluh dalam menjalani hidup. Prinsip itulah yang dipegang oleh Dendi Dimyati dan sang istri Iim Sumiati, pedagang nasi kuning di Bandung, Jawa Barat. Sudah puluhan tahun ia berjualan di tempat sederhana ini. Setiap hari ia menanti pelanggan yang datang untuk membeli nasi kuning buatannya. Rata-rata ia hanya dapat menjual 25 porsi nasi kuning setiap harinya. Pendapatan yang diperoleh pun hanya dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Ya kira-kira 250-an. Cukup nggak Pak untuk kebutuhan sehari-hari Pak? Ya dicukup-cukupin ya, kalau kurang sih sebetulnya, tidak cukup-cukupin aja. Untuk penjualannya saat ini ada penurunan atau peningkatan Pak? Kalau penurunan iya, apalagi sudah Covid. Tak hanya pasrah pada keadaan, usai berjualan nasi kuning pun, Pak Dendi masih berjualan sayur mayur hingga malam untuk menambah pemasukan bagi keluarganya. Ia selalu berharap suatu hari kelak ia dapat memiliki kehidupan yang lebih baik dan dapat membahagiakan istri dan kedua anaknya. Kegigihan Bapak berusia 58 tahun ini pun mendapat perhatian dari Partai Perindo yang dikenal peduli dengan pelaku UMKM. Seandainya kami dari Partai Perindo, karena kita memperhatikan masyarakat yang UMKM, apakah bersedia kalau kami berikan roda untuk berjualan? Boleh Pak. Ya, syukur. Alhamdulillah. Marilah
Mudah-mudahan ini Pak roda bisa bermanfaat. Bapak sama Ibu jualannya makin maju. Nah, ini mudah-mudahan bermanfaat ya. Hanya sekedarnya jadi Partai Perindo memang memperhatikan UMKM. Ya, semoga sukses selalu. Bapak Ibu sehat juga. Terima kasih saya ucapkan kepada Ketua Umum Partai Perindo Bapak Hari Tanu Sudibyo dan Ketua Umum Kartini Perindo Ibu Liliana Tanu Sudibyo atas bantuan modal usaha dan gerobak yang diberikan kepada saya. Semoga Partai Perindo maju terus dan sukses selalu. Kini, tempat usaha Pak Dendi tampak lebih menarik dan bersih. Ia berharap dengan gerobak baru ini dapat meningkatkan pendapatan usahanya. Teruslah bersemangat Pak Dendi. Gapailah impian bersama gerobak Partai Perindo. Pemirsa, PT MNC Leasing bekerja sama dengan Grand Motors Indonesia menyerahkan 5 unit Sinotruk kepada PT Borneo Andika Energi. Penyerahan truk ini untuk mendukung dan membantu pengembangan sektor pertambangan di Indonesia khususnya di Kalimantan Selatan. PT Borneo Andika Energi sebagai debitur dari PT MNC Leasing dan Grand Motor Indonesia menerima 5 unit Sinotruk Howo di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Truk ini akan digunakan sebagai alat pengangkut material tambang. Kerjasama pembiayaan alat berat ini menjadi solusi bagi para debitur untuk mengembangkan usaha mereka agar lebih baik. Kita perusahaan pembiayaan yang mensupport pembiayaan produktif, khususnya kita mendukung juga untuk sektor pertambangan. Jadi hari ini kita membiayain kepada customer dengan produk Sinotruk. Harapan kami juga dengan hadirnya MNC Leasing sebagai partner kami untuk menyupport penjualan, membantu dan bekerja sama dengan customer kami untuk membackup finansial untuk pengadaan unit ini akan menjadi signifikan untuk kedepannya. Kerjasama pembiayaan PT MNC Leasing dan Grand Motor Indonesia kepada PT Borneo Andika Energi akan berjalan beberapa tahap dengan persyaratan yang mudah dan proses yang cepat. Ini tahap pertama ya. Nah, kami ada beberapa tahap kemudian akan mendatangkan unit lagi sejenis buat angkutan overburden removal di lokasi proyek-proyek kami. Dengan MNC Leasing prosesnya juga standar yang kami ikuti juga dan kami disupport full oleh teman-teman MNC Leasing untuk mensupport operasional kami. MNC Leasing akan terus mengembangkan beragam produknya yang produktif dan inovatif untuk membantu pembiayaan para customer dan debiturnya. Dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Elsa Pratiwi,